Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Andreas Ade. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengurangan, perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan. Contoh, 3/4 dikurang 1/2 sama dengan titik-titik. Kita bisa menggunakan cara yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, sama dengan yang konsep yang penjumlahan pecahan, tinggal dikalikan 2 dikali 3, kita tulis 2 kali 3, kemudian dikurang 4 dikali 1 per 4 dikali 2 sama dengan 2 kali 3 6, 4 dikali 1 4, dan 4 dikali 2 8, sehingga 6 dikurang 4 per 8. 6 dikurang 4 sama dengan 2 per 8. Kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Kita bagi 2 sehingga hasilnya 1/4. Kemudian contoh yang B. 4/5/6 dikurang 2 1/4 sama dengan titik-titik. Ada dua cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, yang pertama 4/5/6 dikurang 2 1/4 sama dengan, nah di sini bentuk campuran, pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, sehingga 4/5/6 itu menjadi 29/6. Caranya 6 dikali 4, 24 ditambah 5, sehingga sama dengan 29/6. Kemudian yang 21/4 itu 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9, sehingga 9/4. 29/6 dikurang 9/4 sama dengan, karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya dulu terlebih dahulu. Penyebutnya yaitu 12 dibagi 6, 2 dikali 29 sama dengan 58. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27. 58 dikurang 27. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, ya langsung kita kurangkan pembilang dengan pembilang kita kurangkan. 58 dikurang 27 sama dengan 31/12. 31/12 pembilang masih besar dari penyebut, maka akan kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 31/12 sama dengan 27/12. 31 dibagi 12 itu 2 kali 12 24, berarti 31 dikurang 24 itu adalah 7, maka 27/12. Kemudian cara yang kedua, kalau cara yang pertama tadi kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kalau yang cara kedua kita pisahkan seperti berikut. 4 dan 2 ini kita pisahkan. 4 dan 2 kita keluarkan, kemudian 5/6 dan 1/4 juga kita keluarkan sendiri. Sehingga 4 dikurang 2 itu 2, kemudian yang 5/6 dikurang 1/4 kita gunakan kali silang. 4 dikali 5, kemudian 6 dikali 1, kemudian 6 dikali 4, sehingga 2, kemudian 4 dikali 5 itu adalah 20, 6 dikali 1, 6, 6 dikali 4, 24, 2 ditambah, kemudian 20 dikurang 6 sama dengan 14/24. Kita sederhanakan, 14 dibagi 2 akan menghasilkan 7, 24 dibagi 2 sama dengan 12, sehingga hasilnya 27/12. Dan hasilnya sama. Dua cara yang menghasilkan jawaban yang sama. Terserah mana yang bisa dipahami kalian. Anak-anak boleh pilih mana yang gampang, silahkan saja. Kemudian contoh yang berikutnya, yang C, 5/1/3 dikurang 3/5 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama, 5/1/3 dikurang 3/5, kita ubah dulu 5/1/3-nya ke dalam bentuk pecahan biasa.
3 dikali 5, 15, ditambah 1, 6, 16, dikurang 3 per 5. Sehingga mungkin banyak yang bertanya, bagaimana sih cara menemukan KPK? Nah, kita menggunakan konsep kelipatan. Misalnya di sini 3 dan 5 penyebutnya. Supaya kita ingin mengetahui berapa sih KPK-nya 3 dan 5. Nah, kita gunakan konsep kelipatan. Kelipatan dari 3 kita buat 3, 6, 9 dan seterusnya sampai 30 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 5 juga demikian sampai dia 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Sehingga di sini bilangan yang sama dan yang terkecil yang mana? 5, tentunya 15. Masih ada bilangan yang sama di sini 30 dan 30. Kenapa bukan 30 dan 30? 30 dan 30 itu bukan KPK karena dia lebih besar. Dan ada bilangan yang sama tapi yang kecil gitu. Kita ambil yang terkecil, itu yang dinamakan dengan KPK. Maka di sini untuk menyamakan penyebutnya kita gunakan KPK-nya adalah 15. 15 dibagi 3, 5 dikali 16 sama dengan 80. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga 80 dikurang 9 sama dengan 71 per 15. 71 per 15 kita sederhanakan karena pembilang masih besar daripada penyebutnya. 71 dibagi 15 sama dengan 4. 4 dikali 15 itu 60, berarti 71 dikurang 60 sama dengan 11, maka sisanya 11. 11 kita gunakan sebagai pembilangnya. Maka 71 per 15 itu adalah 4/11 per 15. Atau kita gunakan cara yang kedua tadi, seperti tadi. 5-nya kita pisahkan, 1/3 dan 3/5 juga kita pisahkan, sehingga sama dengan 5 dikali 1, 5, 3 kali 3 di sini nanti, dan 3 dikali 5. 5 dikali 1, 5, 3 kali 3, 9, 3 dikali 5, 15. 5 ditambah, 5 dikurang 9 itu 4. 5 dikurang 9 itu min 4. Jadi jangan sampai keliru ya. 5 dikurang 9 min 4 per 15. Loh, kok ada min? Ya, harus seperti ini. Kemudian kita cara pengerjaannya bagaimana? Perhatikan. Kemudian 5, ini tanda penjumlahan berubah menjadi pengurangan, yaitu konsep bilangan bulat ya, yang juga sudah kita bahas di video-video sebelumnya. 5 dikurang 4 per 5 ya. 5 dikurang 4 per 5 bagaimana? 5 itu biar dia berpenyebut 15, maka 5 dikali 15 itu 75. 75 per 15 itu kan sama dengan 5. Maka 5 itu kita harus buat dia menjadi penyebut 15. Artinya gini, bilangan berapa yang dibagi 15 itu sama dengan 5? Kan 75 gitu ya. 75 per 15 dikurang 4 per 15 ya. Kita mengubah 5 ini menjadi penyebut supaya dia berpenyebut 15. Bilangan berapa yang dibagi 15 sama dengan 5 itu adalah 75. Atau langsung kita kalikan, 5 dikali 15 juga boleh. 75 per 15 dikurang 4 per 15. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Ketika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka langsung kita kurangkan. 75 dikurang 4 itu adalah 71 per 15. Kita sederhanakan lagi menjadi 4/11 per 15. Nah, cara 1 dan cara 2 itu sama. Jawabannya adalah 4/11 per 15. Hati-hati dalam pengurangan, kalian menggunakan cara yang kedua karena akan ketemu. Nah, contohnya yang seperti ini. Jadi, anak-anak jangan sampai keliru ya. Karena mentang-mentang ingin pakai cara kedua tapi salah jawaban akhirnya ya. Jadi harus teliti baik-baik. Oke, berikutnya. Contoh yang D, 6 dikurang 2/3. Nah, di sini 6 bukan bilangan pecahan, dia dikurang dengan bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Nah, 6 kita buat menjadi penyebutnya nanti 3. Artinya, bilangan berapa yang dibagi 3 itu sama dengan 6. Nah, bisa langsung kita kalikan. 6 dikali 3,
18. Ya, 18 bagi 3 kan 6, ya kan? Maka kita tulis 6 itu kita tulis menjadi 18/3 supaya penyebutnya sama dengan yang di sini ya. Patokan kita adalah bilangan yang pengurangnya gitu, penyebut pada bilangan pengurangnya. 18/3 dikurang 2/3. Di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung kita kurangkan. 18 dikurang 2 itu adalah 6. 16/3. 16/3 kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya. 16 bagi 3 itu 5. 3 kali 5 15. 16 dikurang 15 1 ya. Sehingga 5 1/3. Kemudian contoh yang E. 0,8 dikurang 2/5. Nah, di sini pecahan desimal dikurang dengan pecahan biasa. Nah, di sini kita menginginkan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita menginginkan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. Maka 0,8 dikurang 2/5, 0,8 berubah menjadi 8/10 karena satu angka belakang koma maka dia per 10. 8/10 dikurang 2/5. Ya, kita langsung kalikan silang, bisa juga kita samakan penyebut menggunakan konsep KPK, itu tergantung dari mana yang anak-anak lebih suka atau lebih mudah ya, atau lebih gampang. 5 dikali 8 kita bisa gunakan cara sekali silang seperti ini. 5 dikali 8, kemudian 10 dikali 2, kemudian 10 dikali 5. 5 dikali 8 itu 40. 10 dikali 2, 20. 40 dikurang 20 per 50. 40 dikurang 20 itu sama dengan 20 per 50. 20 per 50 itu bisa kita sederhanakan. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 10. Sehingga 20 dibagi 10 sama dengan 2 dan 50 dibagi 10 sama dengan 5. Maka hasilnya 2/5. Berikutnya. Oh ya, yang kalau tadi dalam bentuk pecahan biasa, sekarang hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, 0,8 dikurang 2/5. Di sini 0,8 tidak usah kita ubah karena dia sudah dalam bentuk desimal. Namun 2/5 ini yang harus kita ubah menjadi desimal. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tinggal 5 penyebutnya di sini 5 bisa menjadi 10 kalau dikali 2. Maka 2 dikali 2 4, 5 dikali 2 10. 4/10 itu adalah 0,4. Maka 0,8 dikurang 0,4 itu adalah ya tinggal kita kurangkan dan sejajarkan koma. 8 dikurang 4 ya 4, maka jawabannya adalah 0,4. Apa ini kalau kita ubah ke pecahan biasa, 0,4 itu sama dengan 2/5. 4/10 ya kan? 4/10 dibagi 2. 4 bagi 4 2, 10 bagi 2. 4 dibagi 2 2, 10 dibagi 2 5. Maka hasilnya sama begitu ya. Oke, selanjutnya contoh yang F. 0,6 dikurang 0,12 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita ingin hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. 0,6 dikurang 0,12 kita ubah dia menjadi bentuk pecahan biasa. 0,6 sama dengan 6/10, sementara 0,12 karena dua angka belakang koma maka dia per 100, 12/100. Nah, di sini kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya kita gunakan 100 karena 10 bisa menjadi 100 ya. KPK-nya adalah 100. 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 adalah 10 kali 6 60. 100 bagi 100 1 kali 12 12. Nah, 60 dikurang 12. 60 dikurang 12 sama dengan 48 per 100. 48/100 kita sederhanakan. Masing-masingnya kita bagi 4. 48 kita bagi 4 sama dengan 12. Dan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka hasilnya 12/25. Nah, berikutnya kita menginginkan hasilnya dalam bentuk desimal. Ya.
0,6 dikurang 0,12 bisa langsung kita gunakan pengurangan bersusun ya. Nah, di sini ketika mengurangi desimal dengan menggunakan cara bersusun, 0,6 kita tulis seperti ini, sejajarkan koma. Nah, namun di sini harus kita tambahkan 0 ya. Pada bilangan yang terakhir yang kosong di bagian pertama itu harus kita tambahkan 0 ya. Nah, supaya bisa menghasilkan jawaban yang tepat nanti. Oke, 0 dikurang 2 tidak bisa kita pinjam ya, 0 menjadi 10 ya. 6 menjadi 5. 10 dikurang 2 sama dengan 8, kemudian 5 dikurang 1 4. Maka hasilnya 0,48. 0,48 kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa itu akan menghasilkan 12 per 25. 48 per 100 ya kan, 48 per 100 masing-masing kita bagi 4. Nah, di sini kan sama, maka hasilnya 0,48. Kemudian contoh yang G, 0,75 dikurang 1 per 4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita menginginkan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. 0,75 dikurang 1 per 4. 0,75 kita ubah menjadi 75 per 100 dikurang 1 per 4. Nah, di sini kita gunakan penyebutnya 100, kita gunakan KPK-nya 100 ya. KPK 100 dan 4 itu adalah 100 ya. 100 bagi 100 1 kali 75 75, kemudian 100 dibagi 4 25 dikali 1 25. Sehingga kalau udah penyebutnya sudah sama begini, langsung kita kurangkan. 75 dikurang 25 sama dengan 50 per 100. 50 per 100 kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 50 bagi 51, 100 bagi 52. Maka hasilnya 1 per 2. Kemudian hasilnya dalam bentuk desimal misalnya. Nah, 0,75 dikurang 1 per 4. Nah, di sini 0,75 kita tulis ulang. Namun di sini 1/4 ini yang kita ubah menjadi desimal. 1 per 4 biar dia menjadi 100 kan dikali 25. 1 kali 25, 4 dikali 25 100. Seperti 25 per 100 itu adalah 0,25. 0,75 dikurang 0,25. Kita kurangkan, sejajarkan koma. 5 dikurang 5 0. 7 dikurang 2 5. 0,50. 0 yang di akhir penulisan desimal pada angka di belakangnya, ketika 0 berada di belakang seperti ini, tidak perlu kita tulis 0 karena hasilnya sama ya. Maka 0 kita cukup ambil 0,5 saja. Kenapa Anda diambil ya? 0,50 kan sama dengan 0,5, hasilnya sama. Tinggal disederhanakan aja nantinya ya. Maka hasilnya di sini adalah 0,5. Oke, contoh berikutnya. 12% dikurang 8%. Kita menginginkan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. 12% dikurang 8%. 12% artinya kan 12 per 100. 8%, 8 per 100. Nah, ketika penyebutnya sudah sama seperti ini, kurangkan saja langsung. 12 dikurang 8 sama dengan 4 per 100. 4 per 100 kita sederhanakan. 4 dibagi 4 1, 100 bagi 4 25. Maka hasilnya 1 per 25. Hasilnya dalam bentuk persen. Seandainya hasilnya dalam bentuk persen seperti apa? Nah, seperti kita perhatikan. 12% dikurang 8%. Ya, tinggal kita kurangkan seperti biasa. 12 dikurang 8 ya 4% gitu ya. Nah, kalau hasilnya dalam bentuk desimal seperti apa? Ya, sama juga 12%. 12% itu adalah 12 per 100 dikurang 8 per 100. 12 per 100 itu adalah 0,12. 8 per 100 itu adalah 0,08. 0,12 dikurang 0,08. Kita kurangkan. 2 dikurang 8 tidak bisa. Kita 2 menjadi 12, 1 menjadi 0. Ya kan? Nah, 12 dikurang 8, 4. 0 turun, maka hasilnya adalah 0,04. Maka hasilnya
dalam bentuk, kalau kita lihat di sini adalah semuanya sama 1/25, 4%, 0,04 itu adalah pecahan senilai. Lanjut ke contoh berikutnya. Sekarang kalau tadi pengurangan pecahan, sekarang masuk ke perkalian pecahan. Nah, contoh yang A, 1/8 dikali 2/9. Dalam perkalian pecahan, kita langsung pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 1 dikali 2, 8 dikali 9. Bisalah seperti itu langsung. Namun di sini kita supaya tidak besar angkanya, maka bisa langsung kita sederhanakan ya. 2 dengan 8 masing-masing kita bagi 2. 2 dibagi 2 itu adalah 1. 8 dibagi 2 itu adalah 4 ya. Untuk menyederhanakan pecahan itu bisa silang dan bisa atas bawah. Tapi tidak boleh atas dengan atas ya. Yang kita coret atas dengan atas tidak boleh. Atau bawah dengan bawah itu juga tidak boleh. Yang boleh itu adalah silang ya, silang atau atas bawah. Maka di sini 1 kali 1, 1 dan 4 dikali 9 adalah 36. Maka 1/8 dikali 2/9 itu adalah hasilnya 1/36. Kemudian contoh yang B. 5 1/3 dikali 3 3/4. Nah, di sini 5 1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 dikali 5 15 ditambah 1 16. Kemudian 4 dikali 3 12 ditambah 3 sama dengan 15/4. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Yang mana yang kita coret? Nah, 3 dengan 15. Masing-masing kita bagi dengan 3 ya. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Kemudian 3 bagi 3 itu adalah 1. Kemudian 16 dengan 4 juga bisa kita coret. 4 dibagi 4, 1. Kemudian 16 dibagi 4, 4. Sehingga langsung kita kalikan. 4 dikali 5 dan 1 dikali 1. 4 dikali 5, 20. 1 kali 1, 1. 20/1 itu sama dengan 20 begitu. Lanjut ke contoh berikutnya. 0,4 dikali 1,2. Hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. Oke. 0,4 dikali 1,2 ya. 0,4 itu adalah 4/10 dan 1,2 itu adalah 12/10. Tinggal kita coret 10 dengan 12 ya. 10 dengan 12 masing-masing kita bagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. 10 dibagi 2 itu 5 ya. Kemudian 4 dengan 10 juga bisa kita coret. 4 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. 10 bagi 2 5. 4 dibagi 2 2. Maka hasilnya 2 dikali 6 dan 5 kali 5, berarti 2 kali 6 12, 5 kali 5 25. Maka hasilnya 12/25. Hasilnya dalam bentuk desimal seperti apa? Kita langsung kalikan seperti perkalian bersusun biasa. 0,4 dikali 1,2 ya, kita langsung kalikan. 2 dikali 4 itu 8 ya. 2 dikali 0 0. Kemudian 1 kali 4 4, 1 kali 0 0. Kita jumlahkan 8 4, maka hasilnya 0,48. Oke. Kemudian contoh yang D. 6,8 dikali 3 1/4. 6,8 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 68/10. Nah, sekarang 3 1/4 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/4. Nah, di sini 68 dan 68 dan 4 masing-masing kita bagi dengan 4 menjadi 68 dibagi 4 itu 17 dan 4 dibagi 4 itu 1. Sehingga 17 dikali 13 itu 221. Kemudian 10 dikali 1 10. Maka hasilnya kita sederhanakan 22 1/10.
kita ubah ke pecahan campuran ya. Contoh yang selanjutnya, 12 dikali 2/3. Nah, di sini kita buat supaya tidak bingung, 12 ini kita buat per 1 ya. Kalau ketemu dengan bilangan yang utuh seperti ini, kita bisa mengakalinya dengan membuatnya menjadi per 1, karena 12 per 1 itu kan sama dengan 12, supaya kita tidak terjadi kesalahan atau kebingungan ya. 12 per 1 dikali 2/3. 12 dengan 3 itu bisa dicoret bagi 3 ya. 12 bagi 3 4, 3 dibagi 3 sah 1. Maka 4 dikali 2 dan 1 kali 1. 4 dikali 2 adalah 8 per 1 sama dengan 8. Kemudian yang F, 0,2 dikali 5% sama dengan titik-titik. Hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. Maka 0,2 dikali 5% itu 0,2 itu menjadi 2 per 10 ya. 5% itu menjadi 5 per 100. Tinggal kita sederhanakan 5 dengan 10, masing-masing kita bagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Nah, yang mana lagi bisa kita sederhanakan lagi? 2 dengan 100 bisa. 100 bagi 2 50, 20, 2 dibagi 2 itu sah 1, maka hasilnya 1 kali 1, kemudian 2 dikali 50, 1 per 100. Kemudian hasilnya dalam bentuk desimal. Kita mau hasilnya dalam bentuk desimal. 0,2 dikali 5% sama dengan 0,2 dikali 5 per 100 ya. Nah, 0,2 dikali 5 per 100 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,05. 0,2 dikali 0,05 itu seperti biasa kita menggunakan perkalian bersusun. 5 dikali 2 sama dengan 10, simpan 1, kemudian 2 dikali 0, 0 ditambah 1, sah 1. 2 dikali 0, 0. Kemudian 0 dikali 5, 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Kita jumlahkan. Nah, 0 turun, 1-nya turun, 0 turun. Nah, untuk menentukan di mana letak koma, kita hitung berapa jumlah angka di belakang koma. 1, 2, 3 ya. Berarti di sini 1, 2, 3. Maka posisi untuk menentukan di mana letak komanya juga di sini kita hitung 1, 2, 3. Maka komanya di sini. Maka hasilnya 0,010 atau 0,10. 0 di ujung ini tidak perlu kita tulis ya. Cukup saja kita tulis 0,01. Oke, selanjutnya hasil dalam bentuk persen. 0,2 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 10 ya. 5% menjadi 5 per 100. 5 dengan 10 kita sederhanakan, ini menjadi 1, ini 2 ya. Kemudian juga sama dibagi 2, ini 50, ini 1, berarti 1 per 100. 1 per 100 berapa? 1 per 100 itu adalah 1%. Nah, begitu ya. Kemudian yang contoh G, 70% dikali 0,7. Kita mau hasilnya dalam bentuk pecahan biasa sederhana. 70% dikali 0,7. 70% itu adalah 70 per 100 dikali 7 per 10. Ya, 70 dengan 100 kita coret atau kita masing-masing kita bagi dengan 10 ya. 100 bagi 10, 10. 70 dibagi 10 adalah 7. Maka tinggal kita 7 dikali 7, 49. 10 kali 10, 100. Maka hasilnya 49 per 100. Nah, kalau hasilnya dalam bentuk desimal seperti apa? 70% dikali 0,7 sama dengan 70 per 100 dikali 7 per 10. Seperti langkah yang pertama, tinggal kita masing-masing kita bagi 10. Dapatlah 49 per 100. 49 per 100 itu kalau dalam bentuk desimal
per 100 berarti 2 angka di belakang koma menjadi 0,499. Nah, kalau dalam bentuk persen bagaimana? Nah, karena sini sudah di tahap yang ini kita sudah menemukan sampai 49 per 100, ya berarti kalau sudah per 100 ya kan sama dengan ini langkahnya. Berarti kalau sudah 4 per 100 berarti tinggal 49 per persen. Persen itu kan artinya per 100, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir pembagian pecahan. Misalnya contoh yang pertama 5 per 9 dibagi 2 per 18. Nah, dalam konsep pembagian pecahan agak ada perbedaan, yaitu bagi berubah menjadi kali. Namun bilangan pembaginya itu menjadi kita balik ya. Pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Nah, di sini yang pertama tadi kan dibagi 2 per 18, maka di sini dikali 18 per 2. Harus dibalik ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah kita balik 9 dengan 18 bisa kita sederhanakan masing-masing. Kita bagi dengan 9. 18 bagi 9 2, 9 dibagi 9 1. Maka 5 dikali 2 dan 1 kali 2. 5 kali 2 10, 1 dikali 2 2. 10 dibagi 2 atau 10 per 2 itu sama dengan 5. Maka hasil dari 5 per 9 dibagi 2 per 18 itu adalah 5. Kemudian contoh yang B, 0,19 dibagi 19 per 40. 0,19, dua angka belakang koma berarti per 100 dibagi 19 per 40. Ya, 19 per 100 dibagi 19 per 40. Nah, kita balik. Jadi 19 per 100 dikali 40 per 19. Nah, tinggal kita balik yang di sini ya. Nah, di sini 40 dengan 19 dengan 19 atau 40 dengan 100 bisa kita sederhanakan. 40 dengan 100 kita bagi dengan 20 ya. 40 dibagi 20 itu 2, 100 dibagi 20 itu 5. Kemudian 19 dengan 19. 19 bagi 19 1, 19 bagi 19 1. Oke. 1 dikali 2 2, 5 dikali 1, 5 kali 1 5. Maka hasilnya 2 per 5 atau 25 kalau kita menginginkannya dalam bentuk desimal. 2 per 5 itu adalah 0,4. Tinggal dikali dengan 2 ya, supaya penyebutnya menjadi 10 dikali 2. 2 dikali 2 4, 5 dikali 2 10. Berarti 4 per 10 itu adalah 0,4. Nah, contoh yang berikutnya 9,2 dibagi 4. 9,2 itu adalah 92 per 10 dibagi. Nah, 4 yang di sini harus kita akali menjadi 4 per 1 ya. Ketika ada bilangan yang utuh seperti ini harus kita akali menjadi per 1. Ingat ya. Supaya mudah nanti kita membaliknya gitu ya. 92 per 10 dibagi 4 per 1 sama dengan 92 per 10 dikali 1 per 4. Nah, begitu ya. 92 dengan 4 bisa kita bagi, masing-masing kita bagi 4. 92 dibagi 4, 23. 4 bagi 4 sah 1. Maka di sini 23 dikali 1, 23. 10 kali 1, 10. Berarti 23 per 10. Atau kalau kita menginginkan dalam bentuk desimal, 23 per 10 itu adalah 2,3. Begitu ya. Kemudian contoh selanjutnya yang D, 25% dibagi 2%. Nah, 25% itu sama dengan 25 per 100. 2% itu adalah 2 per 100. Maka 25 per 100 dikali, kita balik sini, 2 per 100 menjadi 100 per 2. Ya, tinggal kita coret dengan 100 dengan 100, kita sederhanakan. 100 bagi 100 itu 1 ya. 100 bagi 100 juga sah 1. Berarti 25 per 2. 25 kali 1, 1 kali 2 ya. 25 per 2 itu kalau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 12 1 per 2. Atau seandainya kita menginginkannya dalam bentuk desimal, 12 1 per 2 itu, nah di sini kan 25 per 2. Supaya dia 10, maka di sini kali 5, 2 kali 5 10, 25 kali 5 125.
125 per 10 itu adalah 12,5. Atau seandainya kita menginginkan dalam bentuk persen. Nah, 25 per 20. 25 per 2, supaya dia 2-nya menjadi 100, berarti dikali dengan 50. 25 dikali 50 itu adalah 1250. 2 dikali 50 itu 100, berarti 1250%. Gitu ya. Baik, selanjutnya contoh yang berikutnya. 1,25% dibagi 1/5. Nah, di sini jangan sampai kita salah atau keliru. Di sini ada desimal dalam bentuk persen ya. Nah, kita perhatikan 1,25% kita ubah dulu menjadi per 100, tapi komanya jangan sampai hilang dulu karena dia masih dalam bentuk desimal ya. 1,25 per 100 ya, kita ubah ini dalam bentuk pecahan biasa dulu, dibagi 1/5. Nah, untuk tahap selanjutnya, supaya komanya hilang, di sini ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka belakang koma, supaya komanya hilang, berarti di sini juga harus kita, masing-masing pembilang dan penyebutnya di sini harus kita kalikan dengan 100. Berarti 1,25 dikali 100, dan 100 yang di sini juga kita kali 100. Kita buat dalam kurung, artinya itu yang nanti akan kita kerjakan terdahulu. Kemudian dibagi dengan 1/5. Nah, 1,25 dikali 100 itu adalah 125. Ya, tinggal coret-coret aja ya 100-nya sehingga komanya hilang. 100 kali 100 berapa? 10.000. Sehingga kalau sudah bentuk seperti ini, tidak ada koma lagi, barulah kita menggunakan konsep yang tadi, yaitu pembagian menjadi kali. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang yang pembaginya ya. Berarti 125 per 10.000 dikali 5 per 1. Dibalik saja yang sini ya. Nah, di sini 5 dengan 10.000 bisa kita sederhanakan. Nah, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10.000 dibagi 5 itu adalah 2.000. Nah, di sini masih bisa disederhanakan. Tadi saya mengatakan bahwa di sini bisa kita gunakan atau kita coret silang kiri kanan, bisa juga dengan atas bawah. Nah, di sini atas bawah bisa 125 dengan 2.000. Masing-masing kita bagi dengan 125 ya. 125 bagi 125 itu 1. 2.000 dibagi 125 itu adalah 16. Maka 1 kali 1, 16 kali 1, berarti 1/16. Ya, itu sehingga hasilnya 1/16. Contoh yang E. Nah, di sini ada hitung campuran ya. Operasi hitung campuran pada contoh yang berikut. Ada 3 operasi ini, ada perkalian, pengurangan, dan perkalian lagi ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini perkalian lebih kuat, maka yang perkalian dulu harus kita kerjakan terdahulu. 15 per 32 dikali, nah tadi 8 ini kita kali menjadi 8 per 1 ya. 15 per 32 dikali 8 per 1. Kita buat dulu tanda kurung, artinya itu yang harus kita kerjakan terdahulu. Dikurang, kemudian juga sama 1 per 2 dikali 4,5 itu menjadi 45 per 10 ya. Sehingga hasilnya 15 per 32. Nah, 8 dengan 32 bisa kita sederhanakan. 8 dibagi 8 itu 1. 32 dibagi 8 itu 4. Ya. Kemudian di sini 45 dengan 10 bisa sederhanakan. Kita masing-masing kita bagi dengan 5. Ya. 45 dibagi dengan 5 itu 9. 10 dibagi dengan 5 itu 2. Sehingga hasilnya, nah di sini dulu 15 kali 1 15, 4 dikali 1 4. Kemudian sini 1 kali 9 9, 2 dikali 2 4. Ketika sudah sama penyebutnya, barulah kita kurangkan. 15 dikurang 9 sama dengan 6 per 4. 6 per 4 kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 4 dibagi 2 2. 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Nah, itu
pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak yang belajar di rumah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.